Donald Trump mengklaim menang perang melawan Iran karena menurutnya tak ada lagi yang bisa dibom di sana. Setelah pengarahan tertutup, para senator tiba-tiba membahas bahwa Trump berencana mengirim pasukan darat ke Iran. Operasi militer Amerika Israel terhadap Iran melibatkan beberapa negara dan mengganggu pasokan minyak serta gas dunia kini memasuki hari ke-12 dan semakin brutal. Pemerintah Iran yang sedang terkepung memperingatkan warganya bahwa mereka akan menindak keras setiap upaya untuk memulai kembali aksi protes di dalam negeri, dengan menyamakan siapapun yang melakukan protes sebagai musuh. Iran mulai menanam ranjau di Selat Hormuz, sementara Gedung Putih menyatakan Iran berniat menyerang Amerika. Namun, Donald Trump melakukan serangan pencegahan, jadi semua orang harus berterima kasih kepada Donald Trump karena telah menyelamatkan peradaban. Ini, kalau ada yang bertanya, adalah pernyataan pencegahan. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt. Posisi Trump terkait perang makin kontradiktif, sehingga di episode ini kita bahas berita terbaru soal perang di Iran. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai episode ini, mohon subscribe channel ini, beri like, komentar, dan subscribe juga channel Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi. Di sana kami publikasikan berita terbaru. Jadi Donald Trump yang baru sehari lalu mengumumkan serangan terbesar terhadap Iran dan memperingatkan rezim Ayatollah tentang konsekuensi memblokir Selat Hormuz. Hari ini tiba-tiba menyatakan bahwa perang bisa segera berakhir. Karena nyaris tak ada lagi target di Iran, sebab tentara Amerika Serikat telah menghancurkan semuanya. Trump menambahkan, perang bisa berakhir kapan saja, tergantung dirinya. Meskipun Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa operasinya sebagian besar telah mencapai tujuannya, pejabat Amerika dan Israel menyatakan bahwa di dalam Gedung Putih dan Pentagon tidak ada petunjuk kapan aksi militer bisa dihentikan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan pada hari Rabu bahwa perang akan terus berlanjut kutipannya tanpa batasan waktu apapun, selama yang diperlukan, sampai kami mencapai semua tujuan dan meraih kemenangan mutlak dalam kampanye ini. Pejabat Israel dan Amerika Serikat menyatakan mereka bersiap untuk serangan terhadap Iran setidaknya selama 2 minggu lagi. Trump menolak menyebut kapan perang berakhir, hanya bilang sebentar lagi. Ia menyatakan sudah tak ada yang perlu diperangi dan akan segera mengumumkan kemenangan. Pernyataan Trump ini terasa aneh, apalagi di tengah peristiwa penting yang sedang berlangsung. Pertama, Senator dari Partai Demokrat Richard Blumenthal setelah mengikuti pengarahan tertutup Komite Angkatan Bersenjata Senat yang diberikan oleh Gedung Putih, keluar dan menyatakan bahwa semuanya mengarah pada pengarahan pasukan Amerika di Iran. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Blumenthal. Saya keluar dari pengarahan ini sejujurnya dengan perasaan lebih kecewa dan marah daripada kapanpun selama 15 tahun saya di Senat. Saya punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, terutama soal biaya. Yang paling saya khawatirkan adalah ancaman nyawa warga Amerika jika putra-putri kita dikirim ke Iran. Sepertinya kita sedang menuju pengarahan pasukan Amerika di daratan Iran untuk menangani segala target potensial. Yang juga mengkhawatirkan adalah bantuan aktif Rusia ke Iran yang membahayakan nyawa warga Amerika. Kelihatannya Rusia benar-benar membantu musuh kita secara aktif dan intensif, dengan intelijen dan mungkin dengan cara lain juga. Tiongkok juga bisa membantu Iran. Dan yang kedua, tepat pada hari Selasa, Amerika Serikat menerima data intelijen yang menunjukkan bahwa Iran mulai memasang ranjau di Selat Hormuz, salah satu titik sumbat terpenting di dunia untuk pengiriman minyak. Iran mengancam harga minyak bisa tembus $200 per barel lalu menyatakan harga akan turun. Sebaiknya jangan main-main dengan mereka. Hari ini, Iran menyatakan akan menyerang kapal tanker secara preventif. Dan langsung membuktikannya dengan menyerang salah satu kapal tanker yang omong-omong mengikuti seruan Donald Trump untuk menembus blokade Selat Hormuz. Pasukan Iran langsung menyerangnya. Pentagon mengumumkan militer Amerika menghancurkan kapal perang Iran di dekat Selat Hormuz, termasuk 16 kapal penebar ranjau. Untuk menanam ranjau, menurut intelijen, kapal kecil digunakan, masing-masing membawa 2 hingga 3 ranjau. Pada saat yang sama, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper,
menyatakan bahwa misi militer Amerika adalah untuk mencegah Iran memproyeksikan kekuatannya dan menciptakan masalah bagi pelayaran di selat tersebut. Kutipan. Pasukan Amerika terus memberikan pukulan telak kepada rezim Iran. Kekuatan tempur Amerika Serikat semakin meningkat, kekuatan tempur Iran semakin menurun. Serangan rudal dan drone Iran turun drastis. Seiring dengan itu, muncul laporan bahwa Iran dapat menyerang pusat ekonomi dan bank di Timur Tengah yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Markas Komando Pusat Republik Islam hari ini menyatakan, kutipan, "Musuh telah memberi kami kesempatan untuk menyerang pusat ekonomi dan bank yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis di kawasan ini. Kami menyarankan warga Timur Tengah menghindari area 1 km dari objek yang berpotensi jadi target serangan Iran." Nah, Komando Pusat Republik Islam menyatakan bahwa Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia, dan Oracle yang berbasis di Timur Tengah, infrastruktur layanan cloud perusahaan-perusahaan ini serta kantor-kantornya terletak di beberapa kota di Israel dan di sejumlah negara Teluk Persia. Di Teheran, mereka menganggap teknologi korporasi Amerika digunakan untuk militer sehingga target yang sah serangan. Pejabat militer senior menyebut Iran mampu menyerang dengan baik. Kami lebih cepat dari jadwal. Kami telah menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang diperkirakan, bahkan dalam 6 minggu pertama. Permusuhan Iran terhadap pusat ekonomi dan bank di Timur Tengah dan Amerika Serikat, serta negara asing di Teluk Persia di seluruh wilayah. Mereka memburu bagian lain dari Timur Tengah. Mereka membayar atas 47 tahun kematian dan kehancuran yang telah mereka sebabkan. Ini adalah balasannya. Mereka tidak akan lolos begitu saja. Markas Pusat Komando Militer Republik Islam yaitu Iran, Armada Iran, memastikan agar boneka teroris Iran menyerang pusat ekonomi dan bank di Timur Tengah. Иран получил ядерное оружие. Pusat militer menyatakan bahwa Iran Военные все-таки menyerang pusat-pusat ekonomi dan bank. Hal ini perlu diketahui sudah dinyatakan oleh pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Sejak operasi ISIS dan Israel dimulai 28 Februari, Iran telah menargetkan sistem pertahanan utama Amerika di timur. и радиолокационные системы в Kelompok bersenjata yang didukung Iran menyerang hotel-hotel yang sering digunakan oleh Komando Republik Islam, kata Iran, untuk menyerang pusat-pusat dan Amerika Serikat, serta sistem pencegat dan pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi aset Amerika di kawasan tersebut. Pentagon secara resmi menyatakan bahwa sejak awal perang sudah ada korban tewas dari Komando Pusat Militer Republik Islam dan beberapa lainnya terluka. Seperti yang dinyatakan oleh pejabat militer Amerika, Iran telah memahami bahwa Iran akan menyerang возможностей, таких как перехват pusat dan bank, sehingga Iran berupaya membebani pertahanan udara dan menguras persediaan. Bahkan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Cain mengakui bahwa militer Iran telah mengubah taktik mereka. Berikut kutipannya. Staf Pusat Komando Militer mengatakan bahwa Iran mengubah taktiknya karena pertimbangan. Republik menyatakan Iran menyerang untuk memberitahu apa yang berhasil. Dalam beberapa hari terakhir pada pusat ekonomi dan bank di wilayah sekitar, radar modern infrastruktur komunikasi militer Amerika Serikat sangat dirahasiakan. Jadi sulit untuk menentukan sistem mana yang mungkin telah rusak, tetapi lokasinya. Komando Pusat Republik Islam menyatakan bahwa Iran dapat melemahkan kemampuan militer Amerika untuk melakukan koordinasi. Iran juga berusaha menyerang sistem pertahanan udara. Teheran menyerang 3 pusat radar dan bank di Camp Arif Jan di Kuwait, tempat pasukan Amerika ditempatkan. Selain itu, kali ini Iran tidak hanya menyerang Israel, tetapi juga target di Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, dan Bahrain. Komando Pusat Militer Republik Islam menyatakan bahwa Iran dapat memberikan reaksi yang sangat keras, khususnya serangan Teheran terhadap negara-negara tetangganya. Namun, Menteri menekankan bahwa rezim Iran telah melakukan kesalahan besar.
Namun, hingga kini belum ada tanda Iran kehabisan rudal dan drone seperti klaim Donald Trump. Jadi, pernyataan kemenangan. Markas Komando Pusat Republik Islam menyatakan, tekan lonceng di kanal dan jangan lupa untuk like. Jika episode ini menarik bagi Anda, dukung kami dengan donasi atau langganan berbayar melalui tautan dan detail di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, Timur, Komando Republik Islam.